mau ternak ayam tapi nggak ngerti mau ternak ayam apa, terus juga nggak ngerti jenis-jenis dari ras ayam kampung ini. Ya keliru besar bos. Jadi poin pertama, kenali dulu sampai itu mau piara apa, targetnya apa, ya kedepannya mau bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar bos? Balik lagi di Bakal Peternak. Kali ini saya sebenarnya ingin bersharing saja dengan sampean-sampean yang mungkin masih, bukan saya katakan pemula ya, tapi baru mau memulai. Mungkin sampai tentang dunia perayaman sudah tidak asing lagi, sudah mulai sering dapat ilmu, wejangan-wejangan dari senior-senior yang sudah punya pengalaman di dunia perayaman. Dan sebenarnya sharing ini saya ceritakan di sini berdasarkan apa ya, pertanyaan-pertanyaan yang sering masuk ke saya tentang bagaimana memulai sebuah usaha peternakan, khususnya ternak ayam kampung. Jadi di sini saya tidak cerita berhasilnya bos ya. Saya nggak cerita harus suksesnya dulu, untungnya dulu, tidak. Karena untung itu, atau apalagi kalau tolak ukurnya nilai rupiah, itu sebenarnya bukan ukuran bos, bahwa keberhasilan sebuah peternakan itu diukur dari seberapa keuntungan dan uang yang kita dapat dari peternakan. Nah, kesalahan-kesalahan ini sebenarnya terjadi karena si calon peternak atau sampai yang mungkin baru memulai itu sebenarnya gagal paham. Sebenarnya gagal paham tentang bagaimana memulai sebuah usaha peternakan mandiri ya, apalagi khususnya yang masih skala kecil, hitungannya masih skala rumahan. Jadi kemarin sempat ada, ini poin pertama bos ya, ada kemarin yang sempat tanya ke saya, Pak, ini bibit saya ini bibit ayam apa? Masih DOC umur ya mungkin umur 20-30 hari gitulah, difoto kemudian dikirim ke saya. Nah saya ini bingung mau ngomong apa. Jadi saya tanya balik, waktu beli di niatnya itu mau ternak ayam apa? Saya katanya mau ternak, saya nggak tahu jenis-jenis ayam lah. Gimana toh bos? Mau ternak ayam tapi nggak ngerti mau ternak ayam apa, terus juga nggak ngerti jenis-jenis dari ras ayam kampung ini. Ya keliru besar bos. Jadi poin pertama, kenali dulu sampai itu mau piara apa, targetnya apa, ya kedepannya mau bagaimana. Itu kekeliruannya. Jadi lucu kan bos, udah siapin kandang mahal-mahal, beli bibitnya juga gitu, kemudian otomatis pasti persiapan pakan, tapi kenyataannya nggak ngerti yang dipelihara ini jenis apa. Kan lucu bos. Ini kesalahan pertama. Kesalahan pertama seorang peternak yang baru mau memulai. Kemudian kedua, terlalu tergiur dengan angka. Terlalu tergiur dengan angka, wah nanti kalau saya pelihara sekian, kemudian dijual daging hasilnya sekian. Wah ini keliru bos. Lah sampean ini melihara yang hidup, melihara ini makhluk hidup. Lah namanya makhluk hidup ini kompleks masalahnya bos. Bisa jadi dia seger buger sore-sore gini nih, contoh nih seger buger, bisa jadi besok pagi udah kolap. Tuh, belum kalau udah kena penyakit, belum sampai pikirkan nutrisinya. Jadi kalau belum apa-apa sampai memulai sudah main hitung-hitungan, udah wah nanti dapat sekian, oh, keliru. Malah saya bilang kemarin ada beberapa teman juga gitu kasih hitung-hitungan gitu, saya bilang mau mati konyol kalau belum apa-apa udah pakai hitung-hitungan lah. Yang dipelihara ini barang hidup bos,
Dan nggak ada profesor perayaman pun yang nggak pernah kematian ayam, mesti pernah semua. Dan nggak ada orang yang tinggi ilmunya di dalam perayaman ini mungkin sudah sukses, banyak untung, tapi nggak pernah mati ayamnya, itu nggak mungkin, bos. Mesti ada, ya. Itu poin yang kedua, terlalu menggantungkan harapan setinggi langit bahwa dengan memelihara ayam sekian bisa dapat untung sekian-sekian. Nanti dulu, bos. Terus ketiga, berani keluar modal tapi nggak ada perhitungan. Ini mati konyol kedua ini, bos. Ini konyol kedua ini yang saya bilang. Udah biayain buka kandang dan lain sebagainya, kemudian beli bibit nggak murah, beli pakan nggak murah, tapi nggak ada perhitungan. Nggak ada perhitungan. Pertama, bagaimana manajemen pakan, ya. Yang pertama, bagaimana menangani masalah ketika terserang penyakit, bagaimana kemudian nanti pun kalau panen dari total yang hidup, bingung juga masarinnya kemana, ya konyol. Mati konyol namanya, bos. Jadi sampean, kesalahan seorang peternak yang ketiga, keluar modal tapi nggak pakai perhitungan, tuh, bos. Terus ketiga, di sini kita nggak ada sistem ibaratnya guru atau kita belajar kemana, ya. Intinya gini, bos, di lingkungan kita atau dengan orang yang lebih senior, bisa di sosial media, di grup-grup sosial media, kita bisa mengambil referensi saja. Kita ambil referensi, oh ternyata pengelolaan pakan bisa seperti ini. Sampai bisa mencoba, bos. Tetapi ingat, sampai hanya sebatas mencoba dan itu belum tentu berhasil. Kenapa? Karena teknik polanya setiap daerah secara geografis itu berbeda, bos. Kenapa saya katakan gitu? Contoh gini. Pertama, soal sumber daya. Belum tentu sumber daya di setiap daerah itu sama. Contoh umpamanya di daerah saya jagung sulit sekali didapat, tapi di tempat sampean mudah, ya kan? Kemudian dedak juga begitu. Dedak di tempat sampean mudah, tempat saya susah. Contoh seperti beberapa bulan lewat saya susah sekali untuk dapat dedak. Kemudian pur pabrikan. Sampean yang tinggal di kota tentunya beda harganya dengan yang tinggal di pelosok. Ya itu semua, bos, berpengaruh. Secara otomatis yang tinggal di pelosok pasti bingung, bos, mikir ini harganya udah berapa, nanti dikasih ke ayam nanti bisa dapat berapa, ya kan? Ini. Jadi pada prinsipnya di sini, bos, sampean hanya bisa mengambil referensi dari beberapa rekan yang sudah senior, yang udah, atau sampean kalau mau lebih fleksibel, sampean tanya di lokal di tempat sampean, teman-teman sampean yang udah nyata terbukti berhasil dengan polanya dia, sampean bisa terapkan di peternakan sampean kalau sampean baru mau memulai. Atau bahkan kalau ada beberapa teman itu biasanya minta referensi ke saya, kira-kira gimana ini kalau kita buka seperti ini, seperti ini. Nah, itu bisa, bos. Karena gini, secara geografis kita beda. Apalagi daerah Kalimantan ini yang boleh dikata daerah tropis, panas. Kalau umpamanya sampai contoh di daerah Sumatera, Jawa yang kondisi iklimnya berbeda, tentu penanganannya beda, bos, nggak bisa disamakan. Terus juga pola ternaknya juga beda. Nah ini yang keempat, tidak memahami pola ternak. Nah sekarang gini, antara pola ternak sampai yang target pedaging dengan yang pola ternak target petelur dengan sistem koloni, ya beda, bos, beda. Caranya beda, penanganannya beda, nggak bisa disama-samakan. Ya, jadi pada intinya saya di sini bersharing seperti ini supaya jangan sampai ada kesalahpahaman atau kesalahan yang timbul ketika sampean mau memulai. Sampean harus tetapkan dulu sampean targetnya apa. Nah, kebetulan tadi di kantor saya lagi pada ngumpul teman-teman yang sama-sama punya hobi sama gitu kan. Sharing lah ketika membahas soal ini. Saya bilang, saya balik nanya, Bapak maunya target apa? Kalau Bapak target pedaging, banyak Pak jalannya. Bapak bisa pelihara ayam kampung asli dengan target pedaging, atau Bapak bisa pelihara joper, sensi, saya beri.
saya berikan referensi orang-orang, bahkan saya berikan beberapa nomor kontak orang yang bisa dihubungi untuk bisa diminta referensi. Ingat bos, hanya referensi, karena pada kenyataannya nanti pengaplikasiannya sampai tidak akan pernah bisa sama persis dengan referensi yang diberikan. Karena yaitu tadi, seperti saya bilang sebelumnya, di video sebelumnya saya juga pernah bilang bahwa model seorang peternak itulah yang menentukan berhasil atau tidaknya sebuah peternakan. Nah, contoh seperti saya kalau mau nge-push modal bisa bos, bisa. Cuman saya lebih ingin melihat proses. Jadi kalau dari kemarin ya, kenapa kok ayamnya cenderung segitu-gitu aja gitu kan. Tapi ingat bos, cek video pertama saya, berapa jumlah ayam yang saya punya. Saya dulu katakan bahwa saya benar-benar merangkak dari nol. Walaupun sebenarnya saya punya modal untuk bisa memulai yang langsung skala besar, tapi tidak. Nah, ini karena berkaitan, lanjut poin berikutnya. Kesalahannya adalah selalu kesalahan seorang pemula ketika memulai ternak ayam kampung itu selalu target besar. Sampean kapasitasnya baru belum bisa diukur bos. Bagaimana sampean kalau menangani DOC 50 ekor aja mati 35 hidup 15, itu kan bukan dikatakan melihara itu bos, mati semua itu ya. Intinya bos, keberhasilan sebuah peternakan itu tidak, kembali lagi, itu diukurnya bukan dari jumlah uang berapa sampai dapat, tidak, bukan itu. Keberhasilan sebuah peternakan itu sampean bisa ngidupin, contoh dari 50 DOC ternyata yang hidup 45, mati hanya 5, itu sudah keberhasilan bos. Itu sampean udah sukses besar, itu sudah berhasil. Artinya berhasil menghidupkan 45 DOC yang tadinya kecil-kecil itu ya, rentan, tapi sampean bisa menangani DOC dengan benar. Itu udah satu keberhasilan. Kemudian masuk di tahap pembesaran, ternyata di tahap pembesaran umur 30 hari sampai 3 bulan bebas penyakit, itu keberhasilan lagi itu bos. Kemudian sampai di waktu masa jual, di masa jual sampai tahu pasarnya kemana, itu juga keberhasilan lagi. Jadi keberhasilan itu berpola bos. Sukses di peternakan itu berpola. Jadi jangan sampai mengambil tolak ukur dari orang lain. Sukses cuman sampean yang tahu, dan sampean yang harus mencari jalannya. Jadi seperti itu bos. Jadi kayak tadi saya sempat juga menyampaikan ke teman saya juga, kalau saya bisa memulai dengan modal yang besar itu bisa. Saya tinggal bikin kandang koloni seperti ini ya, saya isi dengan ayam-ayam unggulan, bisa. Tetapi tidak, saya benar-benar ingin menunjukkan bagaimana memulai sebuah usaha peternakan itu benar-benar dari nol. Sampai kalau lihat video pertama saya, di situ ayam saya masih 7 ekor. Dan dari 7 ekor bos, ternyata saya gagal 2. Kemarin mati karena serangan predator ular hitam ya, di saat umur sudah mau masuk masa produksi 5 bulan. Nah, buat saya itu keberhasilan saya, dan saya ingin melihat prosesnya dari nol. Jadi kenapa ini yang tersisa hanya ini? Karena hanya ini yang tidak saya upkir bos. Hanya ini yang tidak saya upkir, yang nantinya ke depan itu saya akan jadikan bakal indukan dan akan saya jadikan bakal pejantan. Apakah saya berhasil? Berhasil karena dari DOC, dari telur kemudian sampai sebesar ini, itu hitungannya menurut saya sudah prestasi saya. Itulah prestasi saya, dan saya tidak mau mengukur prestasi orang lain dengan prestasi saya. Dan di sini saya hanya khusus channel Bakal Peternak ini, kita sharing tentang bagaimana memulai sebuah usaha kecil peternakan mandiri skala rumahan. Kalau mau cerita gede, saya angkat tangan bos. Kalau mau cerita gede nanti, kalau channel kita udah berkembang ya kan, saya tidak memikirkan diri sendiri. Bahkan niatnya Bakal Peternak nanti akan kita buat komunitasnya, dan nanti kita akan support beberapa teman yang baru memulai ternak ayam kampung. Untuk itu subscribe bos ya, subscribe biar kita bisa dukung teman-teman se-Indonesia yang masih memulai, kita bisa bantu. Jadi tidak ada komersialisasi dalam hal ini bos, murni kita berbagi ilmu bagaimana memulai peternakan kita dari nol. Bahkan kan selalu di video-video sebelumnya saya juga katakan, mulailah beternak itu dengan apa yang kita punya. Jadi jangan memaksakan diri. Kalau sampai punya sepasang dengan satu kandang
biasa saja. Mulailah dari yang sepasang itu dulu. Kalau umpamanya sampean belum mampu beli mesin tetas, sampean mau memotong masa siklus pengeraman, sampean pakai kardus, silahkan pakai kardus, pakai box atau apapun itu yang sekiranya bisa sampean sulap menjadi mesin tetas. Saya tidak katakan bahwa sampean harus keluar modal sekian dulu, tidak bos. Karena memulai dari bawah itu jauh lebih nikmat rasanya ketika kita sudah memiliki peternakan yang besar nanti. Dan semoga sampean yang sudah mengklik video ini kelak kalau sampean masih kecil peternakannya bos, seperti saya ini, saya bangga dengan peternakan saya. Karena apa? Saya juga memulainya dari nol, dari bahkan tidak punya ayam. Untuk bisa punya ayam, saya harus share telur dengan teman dengan konsep bagi dua. Itulah yang saya lakukan, dan sekarang inilah ayam-ayam unggulan yang sudah saya upkir kemarin, dan ini masih ada yang belum saya upkir. Nah, ini contoh juga nih bos, bebek ini saya butuh waktu kurang lebih 5-6 bulan memikirkan apakah saya mau buka kandang bebek atau enggak. Ya nanti kapan-kapan kita buat konten di sana bos. Saya juga memodali sebuah kandang bebek petelur dan pedaging. Kenapa? Karena saya melihat pangsa pasar di sini bagus bos. Di sini rata-rata warung-warung yang menjual bebek goreng, bebek bakar itu rata-rata impornya dari luar daerah. Kemudian juga sama dengan telur. Akhirnya saya melirik pangsa pasar itu cukup bagus, dan tetapi saya tidak serta-merta langsung buka, tidak. Karena mengingat sulitnya juga mendapatkan bibit bebek yang bagus, saya putuskan untuk menunggu. Menunggu bukan berarti tidak sama sekali, hanya depending saja. Dan alhamdulillah saya sudah dapat bocoran, saya sudah dapat linknya untuk bisa memperoleh telur yang bagus dari bibitan indukan yang bagus, dan inilah hasilnya. Inilah bos, ini bebek usia kurang lebih 20 harian. Bebek Jawa kalau orang sini bilang, tapi kalau saya lihat sih mirip-mirip ke Mojosari. Jadi inilah bos, bertahap, step by step, karena sukses itu berpola. Tinggal bagaimana sampai memainkan polanya. Orang yang lebih paham dalam dunia perayaman hanya bisa sampai ambil referensi. Meniru dengan sama persis tidak mungkin bos. Karena apa? Itu tadi faktor-faktornya sudah saya jelaskan di awal. Oke, buat sampean yang baru memulai, tetap semangat. Saya selalu katakan tagline saya adalah ada masalah pasti ada solusi. Tidak ada orang yang jago di dalam perayaman atau punya ilmu tingkat dewa di perayaman yang tidak pernah mati ayamnya bos. Jadi yang penting sampean punya niat kemauan, mau disiplin, mau benar-benar berjuang mau benar-benar berhasil di dunia perayaman. Sampai jangan menyerah. Ayam mati itu biasa bos, ikhlaskan saja. Tetapi bagaimana caranya supaya yang lain jangan ikut mati. Mungkin itu saja bos yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya kalau sampean ini bisa nanti komen di bawah. Kalau untuk ada pertanyaan silahkan komen di bawah bos. Sekian dari Bakal Peternak, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.